Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana Sari, Prodi Hubungan Internasional semester 6 Universitas Abdurrahman. Di sini saya membuat video mengenai sedikit penjelasan mengenai teori pertumbuhan ekonomi Rostow untuk memenuhi tugas UAS model pembangunan ekonomi dengan dosen pengampu Pak Amri Hakim, SIP, MA. Pertumbuhan ekonomi menurut Rostow itu melalui 5 tahap, yaitu 1. Masyarakat tradisional, 2. Pre-condition lepas landas, 3. Lepas landas, 4. Dorongan menuju kematangan, dan yang kelima, zaman konsumsi massal. Masyarakat tradisional atau biasa disebut pra-Newton adalah masyarakat yang kegiatan ekonominya belum menggunakan teknik dan metode modern, sehingga produksi pada tahap masyarakat tradisional itu masih terbatas. Kemudian tahap yang kedua yaitu pre-condition lepas landas. Tahap ini bisa juga disebut sebagai tahap peralihan atau transisi, maksudnya itu transisi dari tradisional menuju modern. Pada tahap ini, masyarakat itu harus mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan kemampuannya sendiri. Dan dalam mempersiapkan diri tersebut juga dibarengi dengan majunya ilmu pengetahuan dan modern dan juga ilmu yang canggih. Kemudian pada tahap ini dicirikan dengan 3 kondisi. Yang pertama yaitu 1. Adanya peningkatan investasi transportasi untuk memperbesar pasar dan spesialisasi produk. Kemudian yang kedua adanya revolusi di bidang pertanian untuk memberi makan populasi perkotaan yang semakin tumbuh. Kemudian yang ketiga adanya perluasan impor termasuk modal yang dibiayai dengan mengekspor sumber daya alam. 3 tahap ini bisa terwujud dengan dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu dorongan internal. Dorongan internal yaitu berupa perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi pada zaman dahulu itu masih bersifat kolonial, di mana kebijakan ekonomi itu dipegang oleh masing-masing tuan tanah ataupun bangsawan. Dengan jika ingin tahap precondition lepas landas ini terjadi, maka kewajiban kebijakan ataupun kewajiban ekonomi itu harus satu kesatuan. Misalnya itu seperti kewajiban dipegang oleh negara. Kemudian yang kedua adanya dorongan eksternal, yaitu adanya tekanan atau hinaan dari negara maju. Adanya tekanan dan hinaan dari negara maju ini membuat suatu negara atau aktor itu mempunyai motivasi untuk semakin maju. Kemudian tahap yang ketiga yaitu lepas landas. Pada tahap ini terjadi perubahan drastis sebagai akibat dorongan dari tahap sebelumnya yaitu pre-condition lepas landas. Perubahan drastis ini bisa berlangsung 20 hingga 30 tahun ke depan. Ciri-cirinya yaitu terjadinya peningkatan investasi, mengalirnya atau masuknya modal, kemudian semakin terbukanya pasar. 3 kondisi yang harus dipenuhi untuk tahap lepas landas menurut Rostow yaitu 1. Investasi bersih sebagai persentase dari produk nasional bersih atau NNP meningkat tajam dari 5% atau kurang menjadi 10%. Yang kedua, salah satu beberapa sektor manufaktur yang substansial tumbuh semakin pesat. Pertumbuhan sektor manufaktur terjadi secara meluas untuk memenuhi permintaan yang diikuti dengan meningkatnya pembeli yang mendapat manfaat dari barang yang tersedia, dan barang itu juga menjadi jangkauannya menjadi lebih besar. Seperti contohnya yaitu di Inggris, penggunaan spinning jenny, spinning water frame, dan spinning wool dalam tekstil untuk meningkatkan permintaan akan pakaian katun. Maksudnya memenuhi banyaknya permintaan. Kemudian yang ketiga, adanya kerangka politik, sosial, dan kelembagaan dengan cepat muncul untuk mengeksploitasi ekspansi modern yang menyeratkan mobilisasi modal melalui laba ditahan dari sektor-sektor yang berkembang pesat. Sistem yang lebih baik untuk mengenakan pajak pada kelompok berpenghasilan tinggi, terutama di bidang pertanian. Maksudnya di sini yaitu adanya revolusi politik, di mana ada intervensi dari lembaga keuangan dan juga birokrasi pemerintahan seperti bank dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan ekonomi ikut serta dalam memengaruhi tahap lepas landas ini. Kemudian tahap yang keempat yaitu dorongan menuju kematangan. Pada tahap ini di mana pertumbuhan ekonomi mulai stabil, semakin terampil, dan meningkatnya inovasi,
kurang individualistis, lebih birokratis, dan semakin melihat ke negara untuk memberikan keamanan ekonomi. Tahap ini, masyarakat juga dalam aktivitas ekonomi lebih banyak menggunakan teknik dan metode modern. Dengan menggunakan teknik dan metode modern dalam memproduksi suatu barang, itu akan semakin menekan biaya produksi dan juga menghemat waktu, dan juga ketersediaan akan barang itu semakin cepat. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap zaman konsumsi massal. Tanda dari tahap terakhir ini bisa dilihat pada capaian di Amerika Serikat pada tahun 1920-an dan di Eropa Barat pada 1950-an, di mana meningkatnya mobil, pinggiran kota, dan barang-barang konsumsi dan gadget tahan lama yang tak terhitung banyaknya. Dalam pandangan Rostow, masyarakat lain dapat memilih antara kesejahteraan negara atau kekuatan militer dan juga politik internasional. Tahap ini masyarakat tidak lagi memfokuskan perhatiannya pada peningkatan produksi sebagai ukuran kesejahteraan negara, namun mereka lebih memfokuskan pada peningkatan masalah konsumsi. Dan di bawah ini adalah beberapa gambar, sedikit contoh dari kota modern pada saat ini, di mana banyak mobil dan juga manusia banyak menggunakan gadget. Kritik terhadap teori Rostow. Yang pertama, sejarawan ekonomi A. K. Cairncross berpendapat bahwa seseorang dapat percaya pada tahap lepas landas yang tiba-tiba atau revolusi industri hanya jika pengetahuan sejarahnya lemah dan ketinggalan zaman. Maksudnya di sini sejarah ekonomi. Cairncross juga berpendapat bahwa banyak dari kondisi Rostow yang dijelaskan kurang jelas. Kemudian yang kedua, sebutan masyarakat tradisional sebagai pra-Newton mengabaikan dualisme banyak LDCs. LDCs yaitu Less Development Countries atau negara dunia ketiga atau negara berkembang. Sebagian besar sektor manufaktur, perkebunan, dan pertambangan besar di India, Indonesia, Nigeria, dan Pakistan pasca Perang Dunia Kedua menggunakan metode dan teknik modern dan tidak dianggap tradisional dalam pengertian Rostow. Kemudian yang ketiga, sebagian besar tesis Rostow tentang kondisi lepas landas bertentangan dengan data empiris. Peningkatan tingkat investasi dan pertumbuhan tidak terjadi dalam rentang 20 hingga 30 tahun yang ditetapkan pada teori Rostow pada tahap lepas landas tadi. Pertumbuhan tingkat investasi dan ENP di Inggris Raya, Jerman, Swedia, dan juga Jepang menunjukkan percepatan yang lambat dan relatif stabil daripada tahap lepas landas yang tiba-tiba yang dijelaskan oleh Rostow tadi. Kemudian kritik yang keempat, Rostow menjadikan Amerika Utara dan Eropa sebagai patokan dalam berteori, padahal setiap negara memiliki latar belakang politik dan budaya yang berbeda. Dia itu membandingkan LDCs pada saat kemerdekaan dengan pembentukan negara bangsa-bangsa di Barat. Dengan berbedanya awal pembentukan suatu negara, tentu saja hal itu juga mempengaruhi awal mula pertumbuhan ekonomi suatu negara, begitu. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila saya ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.